sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis SWOT atau SWOT penerapan IRP di PT Gudang Garam Tbk. Di sini kita sebagai peserta MSI bebas setuju dengan PT Sitas IRP Indonesia. Next slide. Ini untuk anggota kelompok kami. Yang pertama ada CP233, saya sendiri Putri Karisma Yunintia. Selanjutnya ada CP232, Nur Rahmah Rabiasyah. Dan selanjutnya CP200, Aurel Erbakan. CP212, Ida Ambara Khairunisa. Dan CP243, Tunpasek Sarwikot di Pranoto. Untuk next slide. Slide ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, latar belakang dari PT Gudang ini yaitu PT Gudang Garam mengadopsi IRP untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi operasional. IRP memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data real time, tantangan penerapan, biaya tinggi, kesiapan infrastruktur, dan keterampilan SDM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian untuk rumusan masalah, yang satu apa kekuatan, kelemahan, peluang, dan analisa SWOT dalam penerapan IRP. Yang kedua, bagaimana IRP mempengaruhi kinerja operasional dan daya saing. Yang ketiga, faktor apa aja yang harus diperhatikan agar penerapan IRP optimal. Kemudian next. Nah, di sini ada tujuannya, menganalisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi penerapan IRP, mengidentifikasi potensi dan tantangan implementasi IRP, yang terakhir memberikan rekomendasi strategi untuk memaksimalkan manfaat IRP. Selanjutnya, gambaran umum IRP pada PT Gudang Garam Tbk. PT Gudang Garam Tbk salah satu produsen rokok terkemuka di Indonesia. Dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas operasional, perusahaan ini menerapkan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP dari Oracle sejak tahun 1990. Sistem ini membantu meningkatkan efisiensi, akurasi prediksi permintaan konsumen, serta keamanan data. Dengan penggunaan ERP, Gudang Garam dapat mengelola data yang besar, mempercepat pengambilan keputusan, dan juga menekankan biaya operasional yang pada akhirnya dapat memperkuat kualitas produk serta pelayanan kepada konsumen. Selanjutnya adalah hasil kuesioner atau analisis faktor internal. Yang pertama untuk faktor kekuatan atau strength. Di sini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan IRP di PT Gudang Garam Tbk, yaitu yang pertama ada terkait dengan integrasi data, yang kedua otomatisasi, yang ketiga real time monitoring, dan yang keempat ada pelaporan keuangan yang akurat. Dan selain ada kekuatan, ada juga untuk faktor kelemahan. Di sini terdapat untuk keterampilan karyawan, biaya yang tinggi, dan adaptasi yang lambat. Oke, next slide. Baik, di sini ada pun juga hasil kuesioner di mana analisis faktor eksternal. Nah, dalam faktor eksternal ini ada dua kategori, yaitu yang pertama peluang dan juga ancaman tutis. Nah, di mana hal ini dalam peluang kita akan melihat dari ekspansi pasar, analisis data berbasis IRP, dan juga teknologi baru. Selanjutnya, di dalam ancaman sendiri, adanya sebuah persaingan, keamanan cyber, perubahan regulasi terhadap vendor seperti itu. Next. Selanjutnya adalah matrik IFAS dan matrik EVAS. IFAS merupakan analisis kekuatan dan kelemahan untuk dalam skala internal. Selanjutnya untuk EVAS adalah analisis peluang dan ancaman eksternal. Di sini ada gambar untuk matrik EVAS dan EVAS-nya yang digunakan untuk menentukan strategi apa saja sih yang bisa digunakan oleh PT Gudang Garam ini, dan untuk rekomendasi strateginya akan dijelaskan di slide berikutnya. Oke, terima kasih. Rekomendasi strategi SOT-nya itu strategi SO memaksimalkan kekuatan untuk meraih peluang dengan memaksimalkan teknologi IRP untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing perusahaan. Kemudian yang kedua, strategi WO mengatasi kelemahan dan menangkap peluang dengan memperkuat pelatihan karyawan terkait IRP dan meningkatkan integrasi sistem teknologi. Kemudian yang ketiga, strategi menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman, yaitu dengan memanfaatkan kekuatan keuangan, penguasaan pasar, dan reputasi. Dan yang terakhir itu strategi WT,
mengurangi kelemahan untuk menghindari ancaman dengan memperbaiki manajemen SDM, dan meningkatkan penggunaan IRP. Next. Kesimpulannya, penerapan IRP pada PT Gudang Garam ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing perusahaan. Kelemahan seperti keterampilan karyawan dan biaya implementasi harus diatasi untuk memaksimalkan manfaat IRP. Kemudian yang terakhir ada saran. Yang pertama, pelatihan karyawan harus diprioritaskan agar adaptasi terhadap IRP berjalan lebih lancar. Yang kedua, perkuat infrastruktur teknologi informasi agar sistem IRP dapat berjalan optimal tanpa kendala. Dan yang terakhir kelola resistensi terhadap perubahan proses bisnis agar implementasi IRP berlangsung lancar. Terima kasih. Jadi itu tadi presentasi dari kelompok kami terkait analisis penerapan IRP pada PT Gudang Garam TBK, dan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.